Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hilmi dari JCDSOL 17 Grup 1. Sini akan mempresentasikan mengenai data analisis untuk dataset yaitu AWS Software as a Service yang sales. Oke, next. Oke, jadi untuk backgroundnya sendiri dari dataset ini, jadi dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, perusahaan software service perlu memahami kinerja penjualan mereka secara mendalam untuk tetap relevan di pasar. Dataset yang tersedia sekarang itu mencakup hampir 10.000 entry yang berisi informasi penting tentang pesanan pelanggan, produk, diskon, keuntungan, dan lokasi geografis. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi pola yang dapat memberikan wawasan strategis seperti kontribusi masing-masing produk, pelanggan, dan segmen pasar terhadap total penjualan, serta dampak strategis diskon terhadap profitabilitas. Selain itu, pemetaan kinerja geografis dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga bisa meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global. Oke, itu untuk backgroundnya. Selanjutnya kita masuk ke problem statementnya dulu. Jadi di sini perusahaan itu menghadapi tantangan untuk memahami kontribusi produk, pelanggan, dan segmen pasar terhadap total penjualan dan keuntungan, sambil mengidentifikasi dampak strategi diskon terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Selain itu, diperlukan juga analisis kinerja berdasarkan lokasi geografis untuk menentukan wilayah dengan performa terbaik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke. Kita masuk ke objektifnya. Jadi di sini saya memiliki 3 objektif. Itu yang pertama, menganalisis keuntungan atau kerugian perusahaan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Di sini yang kedua itu adalah menganalisis produk berdasarkan sales dan profit. Dan yang ketiga itu kita ada menganalisis konsumen, perusahaan, dan industri. Oke, kita lanjut dulu. Masuk ke data exploration dulu. Jadi di sini sebenarnya menjelaskan sekilas saja mengenai dataset itu seperti apa. Jadi dataset ini memiliki kurang lebih 9.994 baris dan 19 kolom, di mana ada 4 kolom numerik yaitu sales, profit, quantity, dan discount. Ada kolom kategorikal seperti country, city, region, industry, dan segment. Dan kolom tanggalnya itu ada di order date. Oke, selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan data cleaning. Jadi di sini untuk informasi datasetnya, datasetnya tidak memiliki missing values, data ini tidak memiliki baris duplikat, dan datanya itu tidak memiliki formatting issues. Jadi itu masih aman. Oke, next. Selanjutnya itu untuk outliers. Jadi di sini saya cek menggunakan dua. Yang pertama dengan IQR method dan yang kedua itu dengan Z-score. Untuk IQR method itu dia mendeteksi banyak sekali jumlah outlier. Itu jadi sih contohnya untuk profit sendiri dia mendeteksi persentasenya adalah hampir 20%. Di sini 18,8% outlier, sedangkan untuk sales itu terdapat 11,6% outlier. Sedangkan kalau menggunakan Z-score itu lebih rendah di sini, di mana untuk profit itu 1% dan sales itu 1,2%. Oke, next. Oke, untuk visualisasinya di sini itu menggunakan box plot ya, box plot untuk Z-score. Dari sini bisa terlihat bahwa uh, untuk sales dan profit ini ternyata banyak sekali outliersnya. Namun keputusan saya adalah untuk tidak menghapus outlier yang banyak tersebut karena beberapa alasan sebagai berikut, yaitu karena informasinya penting. Jadi ini bisa mencerminkan transaksi besar, diskon ekstrim, atau pola pembelian yang relevan untuk analisis bisnis SaaS sales. Lalu validitas data, tidak ditemukan indikasi bahwa outlier itu adalah hasil dari kesalahan data sehingga layak untuk dipertimbangkan. Dan untuk selanjutnya ini kan untuk fokus pada analisis ya dan eksplorasi data, jadi bukan prediksi, sehingga outlier itu memberikan gambaran lengkap tentang distribusi dan perilaku pelanggan. Selain itu, saya di sini juga tidak sepenuhnya memahami perhitungan di balik kolom seperti profit ataupun sales, jadi tidak pasti untuk domain knowledge-nya, sehingga menghapus outlier tanpa alasan yang kuat dapat menghilangkan data penting yang mungkin memiliki konteks relevan dalam domain bisnis pada dataset ini. Oke, next. Oke, selanjutnya kita melihat ke data distribution. Untuk informasi dataset di sini ada distribution untuk sales, quantity, discount, dan profit. Di sini uh, bisa terlihat ya, jadi
untuk yang sales ini melenceng ke kanan, right skew, dengan mayoritas penjualan bernilai rendah, namun terdapat beberapa transaksi besar yang menyebabkan rata-ratanya itu 229,86, itu jauh lebih tinggi dari mediannya di 54,49. Transaksi besar ini mungkin berasal dari pelanggan strategik ya, nanti kita lihat. Terus untuk yang quantity ini mendekati normal dengan sedikit melenceng ke kanan. Untuk mayoritas pelanggan itu membeli dalam jumlah kecil, yang mediannya itu 3, tapi ada beberapa juga transaksi yang dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan rata-ratanya itu menjadi 3,79. Untuk diskon, ini cenderung terpusat pada nilai 0 dan 0,2, ya 20%, dengan rata-rata di 16% gitu. Dan ini lebih kecil dari mediannya di 20%. Dan ini menunjukkan strategi diskon kecil yang sering digunakan. Tapi diskon 20% itu tampaknya cukup lebih populer ya di sini. Oke. Untuk profit, di sini distribusinya itu melenceng ke kiri, left skew, dengan sebagian besar transaksi memiliki profit rendah atau bahkan negatif. Mediannya itu 8,67, lebih kecil dari rata-rata 28,66. Ini menunjukkan beberapa transaksi besar yang menghasilkan profit signifikan ya. Oke. Nah, di sini sebagai catatan juga, saya tidak melakukan tes statistik normalitas karena datanya itu jelas tidak berdistribusi normal di sini. Oke. Next. Oke, kita masuk ke data analisis dan visualization. Jadi untuk menjawab yang pertama ya, pertanyaan pertama, apakah dalam rentang waktu 2020 sampai 2023 perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian gitu. Jadi di sini angka analisisnya adalah menghitung total penjualan sales dan profit untuk setiap tahun dalam rentang waktu 2020-2023. Nah, di sini untuk grafiknya sendiri menunjukkan untuk per bulan ya, per bulan. Nah, di sini untuk analisis time seriesnya sendiri, jadi untuk keuntungan total, sebenarnya perusahaan itu mencatatkan keuntungan sebesar 286.397, mungkin dalam satuan dolar gitu ya, dari 2020-2023 gitu. Dan ini melihat pergerakannya fluktuatif ya, untuk sales dan profit setiap bulannya fluktuatif. Namun bisa dibilang profit itu mengikuti pola dari sales, tapi nggak selalu berbanding lurus karena pengaruh seperti mungkin diskon besar dan faktor lain yang mungkin yang nggak ada di sini tuh seperti margin keuntungan dan biaya operasional gitu. Pola menariknya puncak dari beberapa sales itu sering terjadi menjelang akhir tahun gitu ya, dan kemungkinan karena promosi atau strategi khusus lainnya. Dan ada beberapa bulan yang menunjukkan profit terendah gitu meski salesnya itu tinggi. Contohnya di 2020 bulan 3, 2022 bulan 3, 2022 bulan 11, dan 2023 bulan 11. Untuk kesimpulan sendiri, perusahaan berhasil menjaga kestabilan dan menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren sales dan profit yang meningkat secara keseluruhan. Oke, kita next dulu. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Jadi ada apa aja produk yang menghasilkan sales dan profit paling besar, yang paling kecil, dan bagaimana pengaruh diskon terhadap profit dan loss. Oke, untuk di sini analisisnya kita bisa melihat di grafik ini ya, sales and profit by product. Nah, di sini bisa dibilang Alchemy itu adalah yang tertinggi ya profitnya, diikuti dengan Site Analytics dan Data Smasher. Contact Matcher, Finance Hub, dan Site Analytics itu adalah produk dengan nilai sales tertinggi. Tapi di sini ternyata bukan selalu menjadi profit itu paling besar gitu ya. Sedangkan di sini yang paling akhir itu adalah Marketing Suite. Ini adalah produk yang menunjukkan sebenarnya kerugian gitu karena di sini tidak ada profitnya. Oke. Nah di sini next. Oke, di sini ada korelasi ya. Jadi di sini ada correlation untuk diskon dengan sales dan diskon dengan profit. Nah, di sini untuk diskon itu adalah 0, negatif 0,22. Sini menunjukkan bahwa diskon tinggi itu cenderung menurunkan profit. Jadi kemungkinan karena margin keuntungannya bisa berkurang gitu kan. Sedangkan korelasi diskon itu dengan sales itu adalah negatif 0,03. Sini menunjukkan bahwa diskon tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Gitu. Untuk rentang diskon optimal sendiri bisa dibilang ada di kisaran 0% hingga 30% gitu sebelum diskonnya terlalu besar dan mengalami kerugian gitu. Misalkan sendiri untuk misalkan analisis produk seperti Alchemy dan Marketing Suite.
Jadi untuk Alchemy itu salesnya 149.528 dolar, profitnya itu 55.617, transaksinya 68 kali, rentang diskonnya itu ada di 0 hingga 40%, dan rata-rata diskonnya itu di 16%. Jadi Alchemy ini performanya cukup baik ya, rata-rata diskonnya itu di 16%. Sedangkan kalau untuk marketing suite itu, dia itu salesnya itu 114.880 dolar, tapi profitnya itu negatif di 3.472 dolar. Transaksinya itu lebih besar di 228, tapi rentang diskonnya itu sangat besar dia di 0 hingga 70%, dengan rata-rata diskon itu di 21%. Jadi karena diskonnya itu besar ya, sampai 70% dan rata-ratanya di 21, itu kemungkinan menjadi penyebab utama turunnya profit gitu. Ya, kita masuk ke next question. Jadi perusahaan dan industri mana saja yang menyumbang pendapatan terbesar dan terkecil, dan di daerah mana saja yang terjadi profit dan loss. Nah, di sini itu ada top 10 customer by total profit. Jadi di sini untuk top 3-nya mungkin ya, itu adalah Valero Energy, diikuti dengan Coca-Cola dan Trafigura Group. Menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki pelanggan utama yang sangat berkontribusi terhadap profit secara keseluruhan gitu. Lalu untuk top 10 industri by total profit, ternyata Valero Energy ini kan di sektor energi ya, ternyata bukan di bidang energi yang paling atas, ternyata dia ada di finance gitu. Nah, di sini ada 3 topnya, itu ada industri finance, energi, dan manufacturing. Dan ini perusahaan memiliki keunggulan atau permintaan tinggi di sektor 3 tersebut ini. Next dulu. Sini ada untuk segmen. Jadi segmen itu yang paling tinggi itu ternyata profitnya di SMB atau small dan medium business. Menunjukkan kita perlu fokus lebih ke bisnis kecil dan menengah gitu kan. Kalau enterprise itu kan bisnis besar ya, strategis itu untuk yang strategis lah. Intinya kalau untuk enterprise dan strategik ini mereka lebih kompleks, tapi kalau untuk segmen SMB ini dia uh, lebih sederhana dan efisien dan sifatnya itu transaksional gitu. Oke, next dulu. Nah, di sini ada total profit by region dan rata-rata diskon berdasarkan wilayah ya. Jadi di sini sebenarnya ada 3 wilayah, EMEA, Europe, Middle East, dan Afrika. Itu paling tinggi ya, diikuti dengan AMER, ini Amerikas. Sementara APJ, ini Asia, Pacific, and Japan, ini profitnya paling kecil, mengindikasikan ada diperlukannya peluang ya, atau adanya hal yang mengakibatkan kerugian di sini gitu. Sedangkan untuk di sini rata-rata diskon bisa dilihat juga. Hipotesa kita tadi kan mengatakan bahwa diskonnya terlalu besar mengakibatkan penurunan profit gitu kan. Nah, di sini ternyata untuk APJ sendiri dia rata-rata diskonnya tinggi sekali, dia di 0,27% gitu untuk APJ region. Sedangkan yang EMEA dengan AMER ini hanya di 0,14 dan 11% gitu ya. Next dulu. Oke, ini untuk countries by total profit. Jadi ada yang paling profit itu United States, diikuti tipis dengan United Kingdom. Menunjukkan bahwa pasar ke dunia dua negara ini sangat penting. Sedangkan untuk yang bottom 10 countries ini ternyata adalah Japan atau Jepang kan sini. Dan Jepang ini masuk ke APJ tadi ya. Jadi bisa dibilang mungkin karena Jepang ini memberikan total kerugian yang cukup besar ke region APJ. Oke, kita next dulu. Dan untuk kesimpulannya sendiri, untuk profit dan sales, perusahaan itu sebenarnya mengalami keuntungan gitu sebesar 286.367 dolar selama periode 2020-2023. Sales dan profit itu menunjukkan tren yang fluktuatif tiap bulan, dengan puncak itu terjadi di bulan-bulan akhir tahun, yang kemungkinan adanya promosi ya. Terus beberapa bulan itu dengan sales tinggi, tapi tetap profit itu rendah, diindikasikan oleh diskon yang besar atau biaya operasional yang tinggi gitu. Yang kedua itu ada analisis produk untuk seperti Alchemy, Set Analytics, dan Data Smasher. Ini adalah 3 produk dengan profit tertinggi, dan marketing suite itu mengalami kerugian. Untuk analisis untuk pelanggan industri dan lokasi, di sini untuk Valero Energy, Coca-Cola, dan Trafigura Group ini adalah pelanggan dengan kontribusi profit terbesar
Sedangkan untuk industrinya itu ada di finance, energy, dan manufacturing. Untuk apa namanya wilayahnya itu kita paling tinggi itu di EMEA, sedangkan untuk yang paling rendahnya itu ternyata ada di uh, APJ gitu ya, memberikan kontribusi yang paling kecil gitu. Next dulu. Oke, untuk sarannya di sini ada 4, saya kasih sarannya. Pertama itu untuk strategi diskon, jadi diskon perlu diatur lebih hati-hati lagi agar seperti contohnya tadi marketing suit ya, agar tidak mengakibatkan kerugian. Rentang diskon optimal, misalnya di 0 sampai 30%. Terus yang kedua itu fokus pada produk untuk industri unggulan. Ini pada produk dan industri yang memiliki kontribusi profit tinggi seperti alkemi, finance, dan energi. Lalu untuk perbaikan di negara dan wilayah bermasalah itu ada di Japan, Meksiko, dan France. Lalu untuk meningkatkan strategi penetrasi pasar di wilayah APJ ya, karena itu paling rendah. Lalu terakhir tuh kita perlu manfaatkan pelanggan utama seperti Valero Energy dan Coca-Cola gitu untuk peluang cross selling atau upselling di kelompok pelanggan yang sama gitu. Oke. Oke, kurang lebih itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.